Bayangkan, kalian baru 3 hari pulang dari rumah sakit setelah melahirkan anak pertama. Tubuh masih lemah. Jahitan masih terasa perih. Lalu, tengah malam, pintu kamar kalian digedor. Suami sendiri yang menyuruh kalian keluar dari rumah, pergi. Ibu butuh ketenangan. Kamu cuma menyusahkan. Sakit, kan? Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau ternyata rumah itu, tanah tempat rumah itu berdiri, dan setiap genteng di atasnya adalah milik perempuan yang baru saja mereka usir? Inilah yang dialami Larasati. Diusir seperti barang rongsok oleh suaminya sendiri, Reza, oleh ibu mertuanya yang angkuh, Bu Sukma, dan oleh adik iparnya yang penuh tipu daya, Mania. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka tidak tahu, satu lembar kertas di tangan Larasati akan membuat seluruh kesombongan itu runtuh. Bersiaplah, cerita ini akan membuat dada kalian sesak di awal, lalu puas sampai ke ulu hati di akhir. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, dan ketik kata hadir. Sudah? Baik, tarik napas dalam-dalam, tahan emosi kalian. Mari kita mulai. Namaku Larasati, usiaku 32 tahun. 3 tahun lalu, aku menikah dengan seorang laki-laki bernama Reza. Saat itu, aku percaya cinta bisa menutupi semua perbedaan. Aku salah. Aku tumbuh dari keluarga sederhana di sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayahku seorang tukang kayu. Ibuku menjual kue di pasar, tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu tentang aku. Sejak kuliah, aku membangun sebuah usaha properti kecil-kecilan. Dimulai dari menyewakan 1 rumah petak, lalu 2, lalu 10. Sebelum menikah, aku sudah memiliki sebuah perusahaan properti yang cukup besar di Jakarta. Namanya Kusimpan Rapat, bahkan dari Reza. Kenapa aku merahasiakannya? Karena dulu aku pernah ditinggalkan oleh seorang laki-laki yang hanya menginginkan uangku. Sejak saat itu, aku berjanji, laki-laki berikutnya harus mencintaiku karena diriku, bukan karena rekeningku. Maka ketika Reza datang dengan gaji pas-pasan sebagai staf di sebuah kantor, aku justru senang. Aku pikir inilah cinta yang tulus. Aku membiarkan diriku terlihat sederhana. Aku tinggal di rumah mertua di kawasan Bekasi. Aku memakai baju biasa. Aku memasak setiap pagi. Aku melayani semua orang di rumah itu. Aku ingin diterima sebagai menantu, bukan sebagai dompet. Tapi sejak hari pertama, Bu Sukma, ibu mertuaku, tidak pernah menyukaiku. Menantu kampung, katanya pelan. Suatu pagi, saat aku menyajikan teh, untung anakku mau menikahimu. Kalau bukan karena Reza, kamu mungkin masih jualan kue di pasar. Aku hanya tersenyum waktu itu. Aku pikir, lama-lama beliau akan luluh. Aku salah lagi. Di rumah itu ada Fania, adik perempuan Reza. Usianya 28 tahun. Cantik, modis, dan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Setiap bulan, Fania menghabiskan uang untuk tas dan baju bermerek. Dan uang itu, sebagian besar, berasal dari kantong Reza. Dari gaji suamiku, Mbak Laras, kata Fania suatu sore, sambil memamerkan tas barunya. Tas ini harganya 12 juta. Loh, Mbak kan nggak ngerti barang mahal, ya? Maklum, dari kampung. Aku diam. Aku menelan semuanya, karena aku percaya rumah tangga butuh kesabaran. Suatu kali, ada acara arisan keluarga besar di rumah. Banyak kerabat datang. Bu Sukma memperkenalkan semua menantu dan anaknya dengan bangga. Tapi saat tiba giliranku, beliau hanya melambaikan tangan, seolah mengusir lalat. Oh, itu istri Reza, dari kampung. Sudah, tidak usah dibahas. Para tamu tertawa kecil. Aku berdiri di sudut, membawa nampan berisi kue. Seperti pelayan di rumahku sendiri. Aku tersenyum. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang retak sedikit demi sedikit. Hari itu,
Salah seorang bibi Reza bertanya padaku dengan nada merendahkan. Kamu kerja apa, Nak? Atau cuma di rumah saja? Numpang sama mertua. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Sukma menyahut cepat. Ya, di rumah saja. Mau kerja apa? Ijazah pun seadanya. Untung ada Reza yang menanggung hidupnya. Semua mata tertuju padaku. Aku hanya menunduk. Aku menelan kalimat itu, seperti ribuan kalimat lain sebelumnya. Reza. Suamiku itu bukan laki-laki jahat di awal. Dia hanya laki-laki yang tidak punya tulang punggung. Apapun yang dikatakan ibunya, dia turuti. Apapun yang diminta adiknya, dia berikan. Dan setiap kali aku mengeluh, dia hanya menjawab satu kalimat yang sama. Sudahlah, Laras. Mereka kan keluargaku, ngalah sedikit. Apa susahnya? Mengalah. Selalu aku yang harus mengalah. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah kulupakan. Suatu hari, Fania meminjam uang tabunganku. Katanya untuk keperluan mendadak. Jumlahnya 5 juta rupiah. Aku memberikannya. Meski sebenarnya itu uang yang kukumpulkan diam-diam. Seminggu kemudian, saat aku menagih dengan sopan, Fania justru mengamuk di depan Bu Sukma. Mama, lihat nih. Mbak Laras nagih-nagih utang segala. Pelit banget. Padahal kan masih keluarga. Dan Bu Sukma, tanpa bertanya apa-apa, langsung memarahiku. Laras, kamu ini menantu macam apa? Sama adik ipar saja perhitungan. Dasar mental kampung. Aku tidak mendapat kembali uangku. Aku malah dimarahi. Itulah keadilan di rumah itu. Tak lama setelah itu, cincin kawin. Pemberian almarhumah ibuku. Satu-satunya benda berharga yang kupunya. Raib dari laci kamarku. Aku mencarinya kemana-mana. Saat aku bertanya, Bu Sukma malah menuduhku ceroboh. Belakangan, Mbak Inah membisikkan padaku bahwa dia melihat Fania menggadaikan sebuah cincin emas di toko emas dekat pasar. Aku tahu, itu cincinku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena di rumah itu kata-kataku tidak pernah bernilai apapun. Tahun pertama pernikahan berjalan dengan luka-luka kecil yang kupendam. Tahun kedua, lukanya mulai membesar. Dan pada tahun ketiga, ketika aku hamil, aku pikir semuanya akan berubah. Aku pikir kehadiran cucu pertama akan mencairkan hati Bu Sukma. Sekali lagi, aku salah. Saat aku hamil, beban di rumah itu tidak berkurang. Justru bertambah. Bu Sukma tetap menyuruhku mencuci, memasak, dan membersihkan rumah 2 lantai itu sendirian. Saat perutku semakin besar, beliau hanya berkata, dulu aku hamil sambil mencangkul di sawah. Kamu cuma nyapu saja sudah mengeluh. Dasar manja. Aku tidak pernah membantah, tapi diam-diam aku menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang nanti akan kuceritakan pada kalian. Pada bulan kehamilan, aku pernah pingsan di dapur karena kelelahan. Saat aku siuman, aku berbaring di lantai keramik yang dingin, sendirian. Tidak ada yang menolongku. Bu Sukma hanya lewat, melihatku terbaring, lalu berkata, bangun, jangan lebay. Hamil bukan berarti boleh malas-malasan. Lalu beliau pergi. Aku bangkit sendiri, sambil memegangi perutku. Hari itu, aku menelpon dokter kandungan secara diam-diam, dan beliau memarahiku karena terlalu memaksakan diri. Tapi apa yang bisa kulakukan? Di rumah itu, kesehatanku, bahkan kesehatan cucu mereka sendiri, tidak ada artinya. Suatu malam di bulan kelima kehamilanku, aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Aku sedang ke dapur untuk minum. Lampu ruang tengah masih menyala. Suara Fania terdengar pelan, tapi cukup jelas. Mas, serius nih, tabungan kita udah mau habis buat bayar utang mama. Kenapa nggak suruh Mbak Laras kerja aja? Atau, cari istri yang bawa modal. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdegup keras. Hush, suara Bu Sukma menyahut. Reza, Mama dengar-dengar anak Pak Hendra dari Menteng masih single. Keluarganya punya 3 ruko. Coba kamu deketin Laras itu, ya. Sudah cukup. Begitu anaknya lahir, kita pikirkan cara halus untuk menyingkirkannya. Dan suamiku, Reza, hanya menjawab pelan. Iya, Ma, nanti Reza atur.
Malam itu, aku tidak menangis. Aku berdiri di balik dinding dapur, menatap kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diriku membeku. Aku mengelus perutku. Aku berbisik pada anakku yang belum lahir. Tenang, Nak. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menginjak kita. Sejak malam itu, aku berhenti berharap. Aku mulai bersiap. Hal pertama yang kulakukan keesokan paginya adalah menelpon orang kepercayaanku. Namanya Pak Bagas, manajer keuangan di perusahaanku. Selama 3 tahun. Aku tetap mengendalikan bisnisku dari jauh, lewat telepon dan pertemuan rahasia. Tidak ada satupun keluarga Reza yang tahu. Pak Bagas, kataku pelan di dalam kamar mandi. Satu-satunya tempat aku bisa bicara dengan aman. Saya butuh Bapak mengecek satu hal. Rumah yang ditinggali keluarga Reza di Bekasi. Cari tahu siapa pemilik sah tanah dan bangunannya. Dan sejak kapan aku punya firasat. Firasat yang sudah lama mengganjal. Dan firasat itu ternyata benar. 3 hari kemudian, Pak Bagas mengirim pesan. Isinya membuat tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu kartu di tanganku jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Malam itu, di dalam kamar mandi, aku membaca pesan Pak Bagas berulang kali. Rumah tempat aku diinjak-injak setiap hari. Rumah tempat aku diperlakukan sebagai pelayan. Ternyata berdiri di atas tanah yang sertifikatnya tersimpan rapi di brankas kantorku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah seorang perempuan lelah dengan perut yang membesar. Tapi di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang mulai menyala. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan tekad yang dingin dan tenang. Aku berbisik pada diriku sendiri. Sabar, Laras. Sedikit lagi, aku belum mau bermain. Belum waktunya, aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani menginjakku. Suatu kali, sebuah dompet milik Bu Sukma hilang. Isinya uang beberapa ratus ribu, tanpa bukti apapun. Bu Sukma langsung menudingku. Pasti kamu yang ambil. Laras, siapa lagi di rumah ini yang butuh uang selain kamu? Perempuan miskin. Aku diperlakukan seperti pencuri di rumahku sendiri. Mereka bahkan menggeledah lemari pakaianku di depan mataku. Tentu saja, mereka tidak menemukan apa-apa. Belakangan, dompet itu ternyata terselip di tas Bu Sukma sendiri. Tapi tidak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulut mereka. Aku hanya dipandang sebelah mata. Seolah kecurigaan itu memang pantas kuterima. Yang paling menyakitkan adalah saat aku tahu tabungan untuk persiapan kelahiran Kayla yang kukumpulkan dari sisa-sisa uang belanja. Diam-diam dipakai Reza. Dia mengambilnya untuk membayar tagihan kencannya dengan Sasha. Saat aku menanyakannya, dia hanya berkata enteng, "Itu uangku juga, kamu kan numpang." Uang yang kamu pegang juga dari aku. Aku terdiam. Aku ingin tertawa, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi aku menahan semuanya, karena aku tahu semakin mereka merasa berkuasa, semakin keras nantinya mereka akan jatuh. Lebaran pertama setelah menikah, aku mengira akan menjadi momen kebersamaan yang hangat. Aku salah, seperti biasa. Saat Lebaran tiba, rumah Bekasi itu dipenuhi sanak saudara yang mudik, dan akulah yang bekerja sejak subuh, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk lebih dari 20 orang. Aku mencuci piring sampai larut malam, sendirian. Sementara Fania dan Bu Sukma duduk menerima tamu dengan baju baru yang mewah. Saat pembagian THR untuk para asisten dan keponakan, aku tidak pernah dianggap. Bahkan Mbak Inah pun mendapat amplop. Sementara aku, menantu di rumah itu, diperlakukan seolah tak terlihat. Bu Sukma pernah berkata di depan tamu, "Laras tidak perlu THR. Dia kan sudah numpang makan gratis di sini." Aku tersenyum, mengangguk. Lalu kembali ke dapur. Aku menahan tangis di balik tumpukan piring kotor. Tapi diam-diam di setiap luka itu, aku mencatat. Bukan untuk dendam membabi buta, tapi untuk satu hari saat semua kesombongan ini harus dipertanggungjawabkan. Bulan-bulan berikutnya berjalan lambat dan menyakitkan. Fania semakin sering meminjam uang dari Reza dan tidak pernah mengembalikannya. Bu Sukma semakin sering menyindirku di depan tamu. Dan Reza, suamiku,
semakin sering pulang larut dengan aroma parfum perempuan lain di kerah bajunya. Aku tahu semuanya, tapi aku diam. Suatu hari, terjadi keributan besar. Bu Sukma menemukan beberapa buku catatan kecil milikku di dalam laci. Itu hanya catatan resep dan daftar belanja, tapi beliau menuduhku menyimpan buku rahasia. Mungkin guna-guna, katanya. Tanpa bertanya, beliau melempar semua buku itu ke lantai, lalu menginjaknya. Dasar perempuan kampung penuh ilmu hitam, teriaknya. Aku berlutut, memunguti buku-buku catatanku yang berserakan, sambil menahan perutku yang besar. Reza berdiri di ambang pintu, melihat semuanya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya berbalik. Lalu masuk ke kamar. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Aku sendirian di rumah ini, sepenuhnya sendirian. Suatu sore, saat usia kandunganku 7 bulan, terjadi sesuatu yang membuat lukaku semakin dalam. Aku sedang membereskan lemari ketika sebuah amplop terjatuh dari saku jas Reza yang akan kucuci. Aku memungutnya. Isinya foto Reza sedang merangkul seorang perempuan muda di sebuah kafe mahal. Mereka tertawa. Mereka tampak bahagia. Di belakang foto itu ada tulisan tangan. Untuk Mas Reza tersayang. Sebentar lagi kita bisa bersama. Cinta. Sasha, tanganku gemetar. Tapi mataku kering. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Malam itu, saat Reza pulang, aku tidak bertanya apa-apa. Aku hanya menaruh foto itu di atas meja makan, di hadapannya. Dia membeku. Wajahnya pucat. Lalu, bukannya meminta maaf, dia justru marah. Kamu geledah barangku, bentaknya. Dasar istri tidak tahu diri. Pantas saja aku muak. Aku menatapnya. Tenang. Jadi benar. Ya, iya, benar. Reza menggebrak meja. Sasha jauh lebih baik darimu. Dia cantik, dia berkelas. Dan keluarganya kaya. Bukan seperti kamu, perempuan kampung yang cuma bisa numpang hidup di rumah ini. Numpang hidup di rumah ini. Aku hampir tertawa mendengarnya, tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Baik, kataku pelan. Kalau itu maumu, kita selesaikan setelah anak ini lahir. Reza tampak terkejut. Aku tidak menangis, tidak memohon, tidak meraung. Tapi dia hanya mendengus, lalu pergi ke kamar tamu dan tidur di sana. Sejak malam itu, kami tidur terpisah. Dan aku menghitung hari, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan seorang perempuan yang sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Hari kelahiran tiba lebih cepat dari perkiraan. Suatu subuh, ketuban pecah. Aku kesakitan. Aku memanggil Reza, tapi dia mengeluh karena tidurnya terganggu. Bu Sukma keluar kamar dengan wajah masam dan berkata, bawa sendiri ke rumah sakit. Mama ngantuk. Pada akhirnya, yang mengantarku ke rumah sakit adalah Mbak Inah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu. Hanya dia yang memperlakukanku seperti manusia. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Anakku lahir dengan selamat. Seorang bayi perempuan yang cantik. Kunamai dia Kayla. Saat aku menggendongnya untuk pertama kali, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, mulai detik ini, aku punya alasan untuk berdiri tegak. Selama 3 hari di rumah sakit, Reza hanya datang sekali. Itu pun cuma sebentar untuk berfoto dengan bayi kami. Lalu mengunggahnya ke media sosial, seolah dia ayah teladan. Setelah itu, dia pergi lagi, entah kemana. Atau lebih tepatnya, ke siapa. Hari ketiga, aku pulang. Tubuhku masih lemah. Jahitan operasi sesar masih terasa nyeri di setiap langkah. Aku menggendong Kayla, berharap setidaknya hari ini rumah itu menyambutku dengan sedikit kehangatan. Yang kudapatkan justru sebaliknya. Begitu aku masuk, suasana rumah terasa aneh. Bu Sukma duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Fania berdiri di sampingnya, melipat tangan. Dan Reza, suamiku, duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, tanpa sekalipun menoleh ke arah bayinya. Laras, kata Bu Sukma, suaranya tajam.
Kebetulan kamu sudah pulang. Kita perlu bicara. Aku duduk perlahan. Menahan nyeri. Bicara apa? Bu, begini. Bu Sukma menarik napas, seolah dia sedang membicarakan hal sepele. Keluarga kami sudah memutuskan. Reza akan menceraikanmu. Anak ini, kamu boleh bawa. Kami tidak butuh keturunan dari rahim perempuan kampung. Sekarang juga, kemasi barangmu dan pergi. Aku terdiam. Bukan karena terkejut. Aku sudah tahu hari ini akan datang. Aku hanya tidak menyangka mereka akan setega ini. Kepada perempuan yang baru 3 hari melahirkan. Bu, aku mencoba bicara. Saya baru operasi. Anak ini baru 3 hari. Bisakah kita bicarakan ini nanti? Dengan kepala dingin. Tidak ada nanti. Fania menyela. Suaranya melengking. Mbak nggak punya malu, ya. Udah ditolak. Masih ngarep, cepetan pergi sebelum mama tambah kesal. Aku menoleh ke arah Reza. Mas, kamu diam saja. Reza akhirnya mengangkat wajahnya dari ponsel. Tatapannya kosong. Tidak ada sisa cinta di sana. Tidak ada sisa rasa kasihan. Kamu dengar kata mama, ujarnya datar. Pergi, rumah ini bukan tempatmu lagi. Tidak pernah jadi tempatmu. Rumah ini bukan tempatmu. Kalimat itu menggema di kepalaku. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 hari yang melelahkan ini, aku tersenyum tipis di dalam hati. Karena dari semua kalimat yang bisa mereka pilih, mereka memilih kalimat yang paling salah. Tapi aku belum mengatakan apa-apa. Belum waktunya. Aku berdiri perlahan. Aku menggendong Kayla erat-erat. Aku masuk ke kamar. Mengambil satu tas kecil berisi pakaian bayi dan beberapa baju. Aku tidak mengambil perhiasan. Aku tidak mengambil uang, aku tidak butuh. Saat aku keluar, hujan mulai turun. Bu Sukma membuka pintu lebar-lebar. Sana, pergi, katanya. Dagunya terangkat tinggi, dan jangan pernah kembali. Rumah ini sudah bersih dari pembawa sia sepertimu. Aku berhenti di ambang pintu. Aku menatap mereka bertiga satu persatu. Bu Sukma yang angkuh, Fania yang penuh kebencian, dan Reza. Laki-laki yang dulu kupanggil suami. Baik, kataku tenang. Saya pergi, tapi saya akan kembali. Dan saat itu terjadi. Saya harap kalian sudah siap. Mereka tertawa. Fania bahkan menirukan nada bicaraku dengan mengejek. Sok ngancem. Mau balik bawa apa? Bawa kue dari pasar. Aku tidak menjawab. Aku berbalik. Aku melangkah keluar ke dalam hujan. Dengan bayiku di pelukan, pintu di belakangku ditutup dengan keras. 10 menit kemudian, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di ujung gang. Pak Bagas keluar, membukakan payung, dan membungkuk hormat. Selamat datang kembali. Bu Larasati, mobil sudah siap. Apartemen di Sudirman juga sudah disiapkan. Aku masuk ke mobil. Aku duduk di jok kulit yang hangat. Aku menatap rumah Bekasi itu untuk terakhir kalinya dari kaca jendela. Lalu aku menunduk pada Kayla yang tertidur tenang. Lihat, nak, bisikku. Permainan baru saja dimulai. 3 hari setelah aku diusir, hidupku kembali ke jalurnya. Aku kembali ke kantorku, sebuah gedung tinggi di kawasan Sudirman. Para karyawan menyambutku dengan hormat. Selamat datang kembali, Bu Direktur, sapa mereka. Ya, aku adalah pemilik dan direktur utama dari sebuah perusahaan properti yang menguasai puluhan aset di Jakarta dan sekitarnya. Selama 3 tahun, aku menjalankan semuanya dari balik layar, sambil berpura-pura menjadi menantu kampung yang tak punya apa-apa. Hari itu, aku memanggil Pak Bagas ke ruanganku. Di atas mejaku, tergeletak sebuah map coklat. Map yang isinya akan mengubah segalanya. Pak Bagas, kataku, tolong jelaskan kembali soal rumah di Bekasi itu. Pak Bagas membetulkan kacamatanya. Baik, Bu, 3 tahun lalu, sebelum Ibu menikah, Ibu membeli sebidang tanah dan bangunan di Bekasi melalui anak perusahaan kita. Pemilik lama, Pak Sukma almarhum, suami dari Bu Sukma, menjual rumah itu karena terlilit utang besar sebelum meninggal. Ibu yang membeli rumah itu. Secara hukum, tanah dan bangunan itu 100% milik Ibu melalui perusahaan. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu ini.
Tapi mendengarnya disebut dengan jelas, tetap terasa seperti angin segar. Lalu kenapa mereka masih tinggal di sana? Tanyaku. Meski aku tahu jawabannya. Karena, lanjut Pak Bagas. Saat itu ibu meminta agar keluarga penjual diizinkan tetap tinggal dengan status mengontrak. Tapi selama 3 tahun ini, mereka tidak pernah membayar sewa sepeser pun. Mereka bahkan tidak tahu bahwa pemilik rumah adalah perusahaan milik istri Reza sendiri. Mereka pikir rumah itu masih milik mereka. Senyum tipis terukir di bibirku. Jadi, selama ini, keluarga yang menghinaku sebagai perempuan kampung yang numpang hidup. Justru merekalah yang sebenarnya numpang di rumahku tanpa membayar selama 3 tahun. Pak Bagas, kataku, saya ingin Bapak menyiapkan beberapa hal. Pertama, surat pemberitahuan resmi bahwa kontrak sewa rumah itu tidak diperpanjang. Kedua, tagihan tunggakan sewa selama 3 tahun, dihitung sesuai harga pasar. Ketiga, panggil pengacara terbaik kita. Pak Bagas mencatat dengan cepat. Lalu dia bertanya hati-hati. Maaf, Bu, boleh saya tahu rencana Ibu? Nilai rumah itu tidak seberapa dibanding aset Ibu yang lain. Aku menatap keluar jendela, ke arah kota yang terbentang luas. Ini bukan soal nilai rumah, Pak Bagas, kataku pelan. Ini soal pelajaran. Saya ingin orang-orang yang merasa berhak menginjak orang lain belajar bahwa tanah yang mereka injak pun bukan milik mereka. Tapi aku tidak akan terburu-buru. Aku belum mau langsung menyerang. Aku ingin mereka merasakan dulu, sedikit demi sedikit, bagaimana rasanya kehilangan pijakan. Langkah pertamaku halus, hampir tak terlihat. Reza bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan kontraktor yang dia tidak tahu. Perusahaan itu baru saja mendapat proyek besar dan pemberi proyek itu adalah salah satu anak perusahaanku. Dengan satu telepon, aku bisa saja membuatnya dipecat, tapi aku tidak melakukannya. Belum. Aku justru melakukan sebaliknya. Aku diam-diam menahan pencairan dana proyek itu. Akibatnya, perusahaan tempat Reza bekerja mengalami kesulitan keuangan. Gaji para karyawan tertunda, termasuk gaji Reza, dalam 2 minggu. Kondisi keuangan keluarga Bekasi itu mulai goyah. Aku mendengar kabarnya dari Mbak Inah, asisten rumah tangga yang masih sering mengabariku diam-diam. Karena dia berpihak padaku sejak awal. Katanya, Bu Sukma mulai panik. Fania mengamuk karena tidak bisa lagi berbelanja. Dan Reza pulang dengan wajah lelah setiap hari. Karena pacarnya, Sasha, mulai menjauh begitu tahu Reza kehabisan uang. Bu Laras, kata Mbak Inah lewat telepon. Suaranya berbisik. Di sini sekarang sering ribut, Bu Sukma bilang. Semua sial ini gara-gara ibu pergi, katanya. Ibu pembawa keberuntungan yang sudah diusir. Aku tersenyum mendengarnya. Mereka mulai menyadari, tapi mereka masih belum tahu apa-apa. Sasha, perempuan simpanan Reza. Ternyata bukan perempuan kaya seperti yang Reza bayangkan. Dia hanya perempuan yang pandai berakting kaya. Begitu tahu Reza kehabisan uang dan istrinya yang dikira kampung itu pergi, Sasha mulai menuntut. Dia ingin Reza segera menceraikanku dan menikahinya, lalu menjual rumah Bekasi untuk modal hidup mereka. Dan disinilah letak jebakan paling manis dari semuanya. Reza, yang sedang panik soal uang, akhirnya termakan bujukan Sasha. Dia mulai berpikir untuk menjual rumah Bekasi, rumah yang dia kira milik keluarganya. Rumah yang sebenarnya milikku. Mbak Inah mengabariku, Bu, Reza sama Bu Sukma lagi nyari pembeli buat rumah ini. Mereka mau jual cepat. Katanya butuh uang. Aku menutup telepon. Aku menyandarkan punggung ke kursi, dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku tertawa pelan karena mereka tanpa sadar sedang berjalan tepat ke dalam perangkap yang kususun rapi. Tidak berhenti di situ. Aku tahu, Bu Sukma punya satu sumber penghasilan kecil, yaitu warung kelontong yang dia sewa dari sebuah ruko di dekat rumah. Yang dia tidak tahu, ruko itu juga termasuk dalam aset properti yang dikelola anak perusahaanku. Dengan satu instruksi, aku menaikkan harga sewa ruko itu ke harga pasar yang sebenarnya. Bu Sukma, yang selama ini membayar dengan harga lama yang murah, tiba-tiba menerima tagihan yang jauh lebih besar.
Dia tidak sanggup membayar. Warung itu pun terpaksa tutup. Sumber penghasilan terakhirnya lenyap, dan dia bahkan tidak tahu siapa di balik semua itu. Sementara itu, Sasha, perempuan simpanan Reza, mulai kehilangan kesabaran. Dia menelepon Reza setiap hari, menuntut kepastian. Kapan kamu cerai? Kapan kita menikah? Katanya kamu mau jual rumah. Mana uangnya? Tekanan dari segala arah membuat Reza semakin kalut. Dia mulai meminjam uang ke sana-sini, bahkan kepada rentenir, demi menutupi gaya hidup yang sudah terlanjur tinggi. Lingkaran masalah itu semakin mengetat di leher mereka, perlahan. Tapi pasti, aku segera memanggil Pak Bagas dan Bu Anita, pengacaraku. Mereka berniat menjual rumah yang bukan milik mereka, kataku. Bu Anita, apa langkah hukum yang bisa kita ambil? Bu Anita, seorang pengacara berpengalaman dengan tatapan tajam, tersenyum. Banyak, Bu. Pertama, menjual properti milik orang lain tanpa hak adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jika mereka sampai menerima uang muka dari calon pembeli, mereka bisa dijerat hukum. Kedua, kita punya bukti kepemilikan yang sah, sertifikat asli atas nama perusahaan ibu. Mereka tidak punya apa-apa selain rasa percaya diri yang keliru. Aku mengangguk. Lalu, apakah ada cara untuk membuat mereka mengakui semuanya secara terbuka di depan banyak orang? Saya tidak ingin balas dendam yang sembunyi-sembunyi. Saya ingin mereka belajar di depan semua orang yang pernah mereka sombongkan. Bu Anita berpikir sejenak. Lalu, matanya berbinar. Ada satu cara, Bu. Kita biarkan mereka menemukan pembeli. Tapi pembeli itu adalah orang kita. Rencana pun disusun. Aku mengutus salah satu orang kepercayaanku, seorang pria berpenampilan necis bernama Pak Dharma, untuk berpura-pura menjadi calon pembeli kaya yang tertarik membeli rumah Bekasi itu dengan harga tinggi. Reza dan Bu Sukma, yang sedang kalut soal uang, langsung melompat girang. Mereka tidak melakukan pengecekan apapun. Mereka bahkan tidak curiga ketika Pak Dharma menawar dengan harga jauh di atas pasaran. Pak Dharma, kata Bu Sukma dengan senyum lebar saat pertemuan pertama. Bapak orang yang sangat beruntung. Rumah ini punya nilai sejarah. Sudah turun-temurun milik keluarga kami. Aku mendengar rekaman percakapan itu dari Pak Dharma, dan aku hanya bisa menggelengkan kepala. Turun-temurun milik keluarga. Padahal almarhum suaminya sendiri yang menjual rumah itu padaku karena terlilit utang. Bu Sukma bahkan tidak tahu suaminya pernah menjualnya. Atau mungkin dia tahu dan memilih berbohong. Hari penandatanganan jual beli pun ditentukan. Pak Dharma sengaja meminta agar penandatanganan dilakukan di sebuah kantor notaris besar di pusat kota, dengan alasan ingin semuanya resmi dan aman. Bu Sukma, Reza, dan bahkan Fania setuju dengan semangat. Mereka membayangkan hari itu mereka akan pulang dengan uang miliaran rupiah. Mereka tidak tahu hari itu justru akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Beberapa hari sebelum penandatanganan, aku melakukan satu langkah terakhir untuk memastikan semuanya sempurna. Aku meminta Bu Anita menyiapkan dua hal di kantor notaris yang sama. Pertama, akta jual beli palsu yang akan ditandatangani Reza dan ibunya, lengkap dengan calon pembeli. Kedua, di ruangan sebelah, akta kepemilikan asli atas namaku, beserta seluruh bukti pembayaran dan riwayat transaksi 3 tahun lalu. Strategi ini disebut penandatanganan paralel. Di satu ruangan, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. Di ruangan sebelah, kebenaran sudah menunggu untuk dibongkar. Hari yang ditentukan tiba. Pagi itu, di kantor notaris yang megah di kawasan Kuningan, suasana terasa tegang. Meski hanya aku yang tahu apa yang akan terjadi. Reza datang dengan setelan jas terbaiknya. Bu Sukma mengenakan kebaya mewah dan kalung emas tebal, seolah dia adalah ratu yang akan menerima penghargaan. Vania, seperti biasa, datang dengan tas bermerek
dan riasan tebal. Mereka tertawa-tawa di ruang tunggu, membicarakan rencana setelah mendapat uang, membeli mobil baru, liburan ke luar negeri, membangun rumah yang lebih besar. Aku mengamati semuanya dari balik kaca ruangan sebelah, bersama Bu Anita dan Pak Bagas. Aku belum menampakkan diri, belum waktunya. Pak Dharma, sang calon pembeli, masuk ke ruang penandatanganan bersama Reza dan keluarganya. Notaris mulai membacakan dokumen. Bu Sukma sudah memegang pena, siap menandatangani dengan senyum lebar. Tepat saat pena itu hampir menyentuh kertas, Pak Dharma mengangkat tangan. "Maaf," katanya tenang. "Sebelum kita lanjutkan, ada satu pihak lagi yang harus hadir, pemilik sah rumah ini." Bu Sukma mengerutkan kening. "Pemilik sah, kami pemiliknya." "Apa maksud Bapak?" Saat itulah pintu ruangan terbuka dan aku melangkah masuk. Aku tidak lagi mengenakan baju sederhana seperti dulu. Aku mengenakan setelan kerja berwarna gelap yang rapi dan elegan. Rambutku tertata, langkahku tegap. Di belakangku, Bu Anita dan Pak Bagas berjalan membawa map-map dokumen. Wajah ketiga orang itu berubah seketika. Senyum Bu Sukma membeku. Pena di tangannya terjatuh ke meja. Fania menganga. Dan Reza, suamiku, menatapku dengan mata yang nyaris keluar dari rongganya. "Laras." Suara Reza tercekat. "Kamu ngapain di sini?" Aku berjalan tenang ke arah meja, lalu duduk di kursi yang sudah disiapkan. Aku menatap mereka satu persatu. "Tenang, dingin." "Selamat pagi," kataku. "Maaf, saya terlambat. Saya pemilik rumah yang sedang kalian jual ini." Hening. Ruangan itu sunyi seperti kuburan. "Apa maksudmu?" Bu Sukma akhirnya bersuara. Tapi suaranya gemetar. "Rumah ini milik keluarga kami. Kamu jangan mengada-ada." Perempuan kampung. Aku tersenyum tipis. Lalu aku memberi isyarat pada Bu Anita. Bu Anita membuka mapnya. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di tengah meja. "Ini," katanya dengan suara jelas, "adalah sertifikat kepemilikan asli atas tanah dan bangunan di Bekasi yang Anda sebut milik keluarga Anda. Tertera atas nama perusahaan milik klien saya, Ibu Larasati. Dibeli 3 tahun lalu dari almarhum Bapak Sukma, suami Anda. Bu, beliau menjualnya untuk melunasi utang sebelum meninggal." Wajah Bu Sukma memucat. "Tidak mungkin, suamiku tidak pernah." "Ini bukti transfernya," lanjut Bu Anita, mengeluarkan lembar demi lembar. "Ini surat jual belinya, ditandatangani almarhum. Dan ini riwayat tagihan sewa selama 3 tahun, yang tidak pernah Anda bayar. Total tunggakan Anda sebesar 1,5 miliar rupiah." Fania mulai panik. "Bohong, ini pasti rekayasa. Mbak Laras cuma mau cari perhatian." Aku menatap Fania dengan tenang. "Fania, tas yang kamu pamerkan padaku dulu, yang harganya 12 juta itu, dibeli pakai uang siapa?" "Uang Reza dan uang Reza. Sebagian dari gaji proyek. Proyek yang diberikan oleh perusahaanku. Jadi, tas mahalmu itu, secara tidak langsung, kubelikan untukmu." Fania terdiam, mulutnya terbuka tanpa suara. Reza akhirnya bangkit dari kursinya. Tubuhnya gemetar. "Laras, ini pasti ada penjelasannya. Kamu nggak mungkin sekaya ini. Kamu cuma perempuan kampung yang numpang hidup di rumahmu." Potongku. Aku berdiri, menatap matanya langsung. "Reza, kamu pernah bilang rumah itu bukan tempatku. Tidak pernah jadi tempatku." "Kamu benar, karena rumah itu memang bukan tempatku. Tapi bukan karena aku tidak pantas, melainkan karena rumah itu milikku. Kalian semua selama 3 tahun tinggal di rumahku, makan dari uangku, dan menghinaku setiap hari." Air mata Bu Sukma mulai jatuh. Tapi bukan air mata penyesalan, air mata ketakutan. "Larasati, tolong," ujarnya. Suaranya berubah memelas. "Kami minta maaf. Kami tidak tahu. Kalau kami tahu kamu orang kaya. Kami tidak akan pernah." Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Dan inilah kalimat yang sudah lama ingin kuucapkan. "Itulah masalahnya, Bu," kataku pelan.
tapi tajam. Kalian baik hanya kepada orang yang kalian anggap kaya. Kalian menginjak orang yang kalian anggap miskin. Kalian tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Kalian memperlakukanku sesuai dengan isi dompet yang kalian kira ku punya. Itulah dosa terbesar kalian. Bukan kemiskinan kalian, tapi kesombongan kalian. Tidak ada yang berani menjawab. Vanya yang sedari tadi diam. Tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Ini pasti rencana busuk. Kamu sengaja menjebak kami dari awal, ya? Kamu pura-pura miskin, biar bisa mempermalukan kami. Aku menatapnya tenang. Vanya, aku tidak pernah berpura-pura. Akulah yang sebenarnya. Kalian yang memilih untuk hanya melihat baju dan dompet, lalu memutuskan siapa aku. Itu bukan kesalahanku, itu kesalahan kalian. Vanya terjatuh kembali ke kursinya. Kehabisan kata-kata. Reza mencoba mendekat. Suaranya kini berubah memohon. Laras, dengar dulu. Kita kan masih suami istri. Kita punya anak bersama. Tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ada apa-apa lagi di hatiku untuk laki-laki ini. Tidak benci, tidak cinta. Hanya kosong. Mulai dari awal. Ulangku. Reza, kamu menyuruhku keluar dari rumah saat aku baru 3 hari melahirkan anakmu. Kamu memilih perempuan lain. Kamu menyebutku beban. Tidak ada awal yang baru untuk kita. Yang ada hanya akhir. Bu Anita melanjutkan dengan nada profesional. Sebagai penutup, ada beberapa pilihan hukum yang bisa diambil klien saya. Pertama, melaporkan upaya penjualan properti milik orang lain ini sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Bukti percakapan dengan calon pembeli, di mana Anda mengklaim rumah ini milik keluarga. Sudah kami rekam seluruhnya. Kedua, menggugat tunggakan sewa selama 3 tahun, ditambah bunga. Ketiga, mengeluarkan surat pengosongan rumah secara paksa melalui pengadilan yang akan tercatat sebagai catatan publik. Reza terjatuh ke kursinya. Bu Sukma menangis. Vanya pucat pasi. Aku membiarkan mereka merasakan beratnya kenyataan itu selama beberapa saat. Lalu aku berbicara lagi. Tapi, kataku, aku bukan orang seperti kalian. Aku tidak ingin menghancurkan kalian sampai ke akar. Karena kalau aku melakukan itu, aku tidak ada bedanya dengan kalian. Mereka mengangkat wajah dengan secercah harapan. Aku akan memberi kalian pilihan. Lanjutku. Tunggakan sewa 1,5 miliar itu aku hapuskan. Tapi dengan satu syarat. Kalian harus mengosongkan rumah itu dalam waktu 7 hari. Dan Reza, aku menoleh padanya. Surat cerai yang kau inginkan akan kupenuhi. Tapi soal hak asuh Kayla sepenuhnya menjadi milikku. Kau dan keluargamu tidak akan pernah lagi menyentuh putriku. Reza membuka mulut, hendak protes. Tapi tidak ada kata yang keluar. Dia tahu, dia tidak punya posisi untuk menawar apapun. Untuk urusan perselingkuhanmu dengan Sasha, tambahku, aku punya semua buktinya. Foto, pesan, semuanya. Jadi, dalam perceraian ini, kau berada di posisi yang sangat lemah. Aku sarankan, jangan melawan. Karena, jika kau melawan, aku tidak akan sebaik ini. Reza menunduk. Pertahanannya runtuh total. Sebelum aku pergi, aku berhenti sejenak di depan pintu. Aku menoleh ke arah Bu Sukma, perempuan yang selama 3 tahun memanggilku menantu kampung. Bu, kataku pelan. Dulu ibu bilang, untung anak ibu mau menikahiku. Sekarang saya ingin ibu tahu satu hal. Yang beruntung bukan saya, tapi kalian. Beruntung. Karena perempuan yang kalian usir tengah malam, dalam keadaan baru melahirkan, masih punya hati untuk tidak menghancurkan kalian sepenuhnya. Semoga itu cukup menjadi pelajaran. Lalu, aku berbalik. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan 3 orang yang dulu merasa berkuasa atas hidupku. Kini terduduk lemas di kursi mereka. 7 hari kemudian, keluarga itu benar-benar mengosongkan rumah Bekasi. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Reza kehilangan pekerjaannya.
karena perusahaannya bangkrut tak lama setelah proyek besar itu dibatalkan. Sasha, perempuan simpanannya, menghilang begitu tahu Reza jatuh miskin. Tidak ada lagi yang tersisa dari kehidupan mewah yang mereka banggakan. Vanya, yang dulu memamerkan tas 12 juta, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe untuk membantu keuangan keluarga. Dan setiap kali dia menyajikan kopi pada pelanggan kaya, mungkin dia teringat pada perempuan kampung yang dulu dia hina. Bu Sukma, yang dulu begitu angkuh, kini menjadi perempuan tua yang pendiam. Kabarnya, dia sering duduk sendirian di teras rumah kontrakannya, menatap kosong ke jalanan. Mungkin menyesali setiap kata sombong yang pernah dia ucapkan. Beberapa bulan setelah perceraian, Reza pernah datang ke kantorku. Penampilannya sudah jauh berbeda. Bajunya kusut, wajahnya lelah. Dia memohon agar aku menerimanya kembali. Laras, aku menyesal, sungguh. Aku hilaf. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi, demi Kayla. Aku menatapnya dari balik mejaku. Tenang. Reza, kataku. Kayla tidak butuh ayah yang mengusir ibunya saat dia baru 3 hari lahir. Kayla butuh ibu yang kuat. Dan dia sudah punya itu. Pulanglah. Mulai hidupmu dari awal dengan caramu sendiri. Tapi tanpa kami. Reza menunduk. Dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Dia pergi dan sejak hari itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku melanjutkan hidupku. Perceraian berjalan lancar dan aku mendapatkan hak asuh penuh atas Kayla. Aku membesarkannya dengan cinta dalam kehangatan yang tidak pernah kudapatkan di rumah Bekasi itu. Aku tetap menjalankan perusahaanku, kini tanpa perlu bersembunyi lagi. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemenku, menggendong Kayla yang sudah mulai bisa tersenyum. Aku menatap matahari yang perlahan tenggelam, dan aku merasa untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku benar-benar bebas. Aku tidak lagi harus mengalah. Aku tidak lagi harus menelan luka. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Aku menyiapkan makan malam sederhana hari itu. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan makanan mewah, tapi itu adalah makanan yang kumakan dengan hati yang tenang. Sesuatu yang tidak pernah bisa kunikmati di meja makan rumah Bekasi. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan menginjak orang yang kau anggap lemah, karena kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapanmu. Dan jangan pernah berpikir bahwa kebaikan seseorang adalah tanda kelemahan. Seringkali, orang yang paling sabar adalah orang yang paling berbahaya saat batas kesabarannya tercapai. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Larasati dulu. Perempuan yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Perempuan yang dianggap lemah, padahal sebenarnya merekalah yang paling kuat. Mereka bekerja tanpa lelah, mengurus rumah, mengurus anak, dan tetap dipandang sebelah mata. Jika kalian salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaran kalian bukan kelemahan. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kalian. Tapi jangan pula menyiksa diri dengan bertahan pada orang yang tidak pernah menghargai kalian. Mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Itu adalah bentuk keberanian. Ada juga banyak suami seperti Reza, laki-laki yang tidak punya pendirian, yang membiarkan ibunya dan godaan dunia menghancurkan rumah tangganya sendiri. Pada akhirnya, mereka kehilangan segalanya. Bukan karena nasib, tapi karena pilihan mereka sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma, yang mengukur nilai seorang menantu dari isi dompetnya, bukan dari kebaikan hatinya. Sampai akhirnya, kesombongan itu kembali kepada mereka sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan
untuk menjadi sombong, atau untuk menjadi rendah hati. Pilihan untuk menyinjak orang lain, atau untuk menghargainya. Setiap pilihan membawa akibatnya masing-masing. Bagaimana menurut kalian tentang sikap Larasati? Apakah dia terlalu lembut, atau justru sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kisah Larasati ini memberi kita semua pelajaran, bahwa hidup selalu punya cara untuk meluruskan apa yang bengkok. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Handle. Jangan tempel ke engine. Voice. Một dần nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh. Gợi ý. Engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, we want to be trikamsedi before. Tense leo thang. B5. Tegas dingin. B6. Hang ngắt xét thủ công. File body không nhúng tác. Paste below. Malam sebelum penandatanganan merger terbesar dalam karir saya, kakak ipar saya berbisik di telinga suami saya. Suruh dia tanda tangan sekarang, mumpung dia sedang panik. Saya pura-pura tidak mendengar, dan keesokan paginya, mereka baru sadar siapa sebenarnya yang sejak awal memegang seluruh berkas. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ada kisah yang harus diceritakan pelan-pelan, supaya kita semua belajar satu hal sederhana, bahwa kepercayaan tanpa batas bukan kebaikan. Itu hanya pintu yang kita buka untuk orang yang menunggu saat kita lemah. Nama saya Ratna Wijaya, 34 tahun. Sudah 12 tahun saya bekerja di dunia hukum dan kenotariatan. Saya seorang notaris sekaligus pejabat pembuat akta tanah. Kantor saya berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah ruko 3 lantai dengan papan nama yang saya pasang sendiri 10 tahun lalu, saat tangan saya masih gemetar menandatangani akta pertama. Orang mengenal saya sebagai notaris yang teliti, yang membaca setiap pasal 2 kali, yang tidak pernah meloloskan 1 titik koma pun tanpa alasan. Klien datang kepada saya justru karena itu. Karena di tangan saya sebuah dokumen bukan sekedar kertas. Ia adalah janji yang sah di mata hukum. Sore itu Jakarta seperti tak bisa memutuskan dirinya sendiri. Sebentar terik, lalu langit menghitam, lalu hujan turun deras, dan berhenti begitu saja. Saya berdiri di jendela lantai 3, menatap jalanan yang basah di bawah. Aroma kopi dari kafe di seberang bercampur dengan bau aspal yang lembab. Kombinasi yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Hari itu istimewa. Sebuah perusahaan properti besar mempercayakan seluruh proses hukum penggabungan usaha mereka kepada kantor saya. Nilainya bukan main. Aset yang berpindah tangan dalam transaksi itu menyentuh angka 320 miliar rupiah. Bertahun-tahun reputasi saya dibangun batu demi batu. Dan kontrak inilah yang akan menjadi puncaknya. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari panitia merger. Berkas terakhir sudah lengkap. Penandatanganan resmi dijadwalkan lusa. Pukul 10 pagi. Saya membaca pesan itu 2 kali, lalu menghela napas panjang. Hal pertama yang ingin saya lakukan bukan merayakannya. Saya ingin menelpon suami saya, Renjana. Ia 3 tahun lebih tua dari saya. 5 tahun pernikahan kami selalu terasa tenang. Ia jarang bertanya soal pekerjaan, tidak pernah menuntut dibelikan barang mahal. Ia sering berkata, uang bukan yang utama. Ratna, yang penting kita tenang. Saya mempercayainya sepenuhnya. Saya tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak pernah mengintip percakapannya. Saya bahkan sering berkata pada diri sendiri bahwa saya perempuan yang beruntung, punya suami yang tidak silau pada harta. Baru saja jari saya menyentuh nama Renjana di layar. Sebuah panggilan lain masuk lebih dulu. Ibu saya sendiri. Beliau tidak mengucapkan selamat. Suaranya pendek dan datar. Ratna, turun ke lobi sekarang. Ibu mau bicara. Mendengar nada itu, saya tahu ini bukan hal sepele. Ibu saya bukan tipe yang menelpon tanpa alasan. 10 menit kemudian, beliau sudah berdiri di lobi ruko saya. Blus berwarna abu-abu, rambut disanggul rapi, matanya menatap lurus. Setajam mata orang yang sudah lama membaca manusia. Beliau hanya bertanya satu hal.
Berkas merger itu sudah final. Saya terkejut. Ibu tahu dari mana? Ibu punya cara sendiri. Tapi lupakan itu. Beliau menatap saya dalam-dalam. Dengar baik-baik, Ratna. Mulai sekarang, jangan ceritakan pada siapapun bahwa kontrak ini berjalan lancar, termasuk pada Renjana. Tapi, Bu, sahut saya spontan, Renjana suami saya. Justru karena dia suamimu, kau harus berhati-hati. Suara ibu merendah. Ada orang yang tidak pernah meminta apa-apa. Bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil semuanya. Saya terdiam. Saya ingin membantah, ingin membela Renjana. Tapi ketenangan ibu justru membuat saya goyah. Beliau meletakkan tangannya di pergelangan tangan saya. Sentuhannya ringan, tapi mantap. Ibu tidak menyuruhmu berburuk sangka. Ibu hanya memberimu satu ujian. Mulai besok, katakan pada keluarga suamimu bahwa kantormu sedang dalam masalah besar. Bahwa ada indikasi pelanggaran. Izinmu terancam dicabut dan kau hampir bangkrut. Lihat siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh. Sanggup, saya menatap ibu lama sekali. Bagian dalam diri saya menolak. Tapi ada bagian lain. Bagian yang sudah 12 tahun membaca niat manusia di balik dokumen. Yang berbisik bahwa ibu mungkin benar. Akhirnya, saya mengangguk pelan. Saat itu, saya belum tahu bahwa anggukan kecil itu akan membongkar segalanya. Mari saya ceritakan dulu siapa saja yang ada di sekitar saya, supaya Anda paham betapa rapatnya jaring yang kelak melingkari saya. Suami saya, Renjana, lelaki yang tenang, sopan, dan selalu berkata bahwa ia tidak peduli pada harta. Saya menikahinya karena justru itu. Karena di tengah dunia hukum yang penuh perhitungan, ia terasa seperti tempat yang aman. Kakak iparnya, Mbak Sekar, 40 tahun, kakak perempuan Renjana. Ia menikah dengan seorang pengusaha yang usahanya naik turun. Sejak dulu, setiap kali bertemu, matanya selalu menyapu kantor saya, perhiasan saya, mobil saya, dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Bukan kekaguman, lebih mirip perhitungan. Ibu mertua saya, Bu Markona, 62 tahun. Beliau tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar selalu condong membela anak-anak kandungnya. Bagi beliau, saya akan selamanya menjadi menantu. Orang luar yang kebetulan masuk ke dalam rumah. Dan satu orang lagi yang paling saya percaya, VK, asisten notaris saya. Sudah 6 tahun ia bekerja di kantor saya. Tangannya cekatan, ingatannya tajam, dan ia tahu di mana setiap berkas penting saya simpan. Saya menganggapnya bukan sekedar pegawai. Saya menganggapnya seperti adik sendiri dulu. Saat kantor ini masih satu ruangan kecil, kami pernah duduk berdua di warteg seberang, merayakan kontrak pertama dengan 2 piring nasi dan 1 gelas teh yang kami bagi berdua. Saya tidak tahu bahwa kepercayaan paling besar selalu meninggalkan luka paling dalam. Pernikahan saya dan Renjana dimulai dengan sederhana. Saya yang membiayai sebagian besar kebutuhan kami, karena penghasilan saya memang lebih besar. Renjana bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan menengah. Gajinya cukup, tidak lebih. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya pikir rumah tangga bukan soal siapa membayar apa. Rumah kami, sebuah hunian 2 lantai di kawasan Menteng. Saya beli dengan uang saya sendiri, jauh sebelum kami menikah. Sertifikatnya atas nama saya, bukan karena saya perhitungan, tetapi karena saya seorang notaris. Bagi saya, kejelasan dokumen adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur. Apa yang tertulis dengan benar akan melindungi semua orang di kemudian hari. Tahun-tahun awal terasa hangat, lalu perlahan ada yang berubah. Mbak Sekar mulai sering datang ke rumah. Awalnya hanya mengantar makanan, lalu menginap, lalu suatu hari ia mulai bertanya hal-hal yang membuat saya sedikit terganggu. Ratna, rumah ini atas nama siapa? Sih, tanyanya sambil tersenyum manis. Suatu sore, Renjana ada namanya juga, kan? Namanya juga suami istri, harus sama-sama dong. Saya menjawab seadanya. Ini urusan administrasi lama, Mbak.
Nanti kalau perlu kami atur. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya untuk sepersekian detik mengeras. Saya mencatat itu dalam hati. Lalu saya lupakan. Saya selalu percaya bahwa keluarga tidak akan menyakiti. Itu kesalahan terbesar saya. Vega waktu itu juga melihatnya. Ia berdiri di dapur, membawakan teh. Saat Mbak Sekar pamit, Vega berkata pelan, "Mbak Ratna, hati-hati. Saya tidak suka cara Mbak Sekar melihat kantor kita." Saya tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak nonton drama, Vega." Ia hanya tersenyum. Saya tidak tahu bahwa kalimat itu suatu hari akan terdengar seperti lelucon paling pahit dalam hidup saya. Ujian dari ibu dimulai keesokan harinya. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Di ruang tamu, Renjana sedang duduk membaca koran. Mbak Sekar kebetulan menginap, duduk di sofa seberang sambil menatap layar ponselnya. Saya menarik napas. Lalu memainkan peran yang sudah saya latih. Saya menjatuhkan tas saya di kursi. Bahu saya turun. Wajah saya buat selelah mungkin. "Mas," kata saya. Suara saya sengaja saya buat bergetar. Sepertinya kantor saya dalam masalah besar. Renjana menurunkan korannya. "Masalah apa?" "Ada laporan ke majelis pengawas. Katanya ada dugaan pelanggaran dalam salah satu akta yang saya buat." Saya menelan ludah. Kalau terbukti, izin saya bisa dicabut, kantor bisa tutup. Dan ada klien yang mengancam menuntut ganti rugi. Saya mungkin akan kehilangan semuanya. Hening sejenak. Saya menunggu Renjana berdiri, memeluk saya. Berkata bahwa kami akan menghadapinya bersama. Itu yang saya harapkan dari seorang suami. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah pertanyaan yang dingin dan cepat. Seperti orang yang baru saja membuka kalkulator. Tuntutannya berapa besar? Rumah ini ikut disita. Tidak. Pertanyaan itu seperti siraman air dingin. Bukan soal ia bertanya tentang utang. Itu wajar. Tetapi prioritas pertamanya adalah rumah, bukan saya. Dan dari sofa seberang, saya melihat sesuatu yang lebih dingin lagi. Mbak Sekar menurunkan ponselnya. Matanya kini menyala. Bukan oleh rasa iba, tapi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama ia tunggu. "Aduh, kasihan sekali," kata Mbak Sekar dengan nada yang dibuat-buat. "Tenang, Ratna, keluarga pasti bantu. Tapi ngomong-ngomong, supaya aman, rumah ini sebaiknya jangan atas nama kamu dulu. Kalau disita kan bahaya. Mendingan kita amankan ke nama mama. Nanti kalau urusanmu beres, balik lagi." Saya menatapnya. Di balik wajah yang seolah peduli, saya mendengar suara perangkap yang menutup pelan-pelan. Inilah ujian yang ibu maksud. Dan baru 1 jam berjalan. Jawabannya sudah mulai terlihat. "Nanti saya pikirkan." "Mbak," jawab saya pelan. Lalu saya pamit ke kamar, berpura-pura ingin menangis sendirian. Tapi begitu pintu tertutup, mata saya kering. Dan otak seorang notaris, mulai bekerja dengan sangat tenang. Beberapa hari kemudian, ujian itu naik 1 tingkat. Ibu mertua saya, Bu Markona, datang ke rumah. Beliau yang biasanya jarang bicara, kali ini langsung pada intinya. Beliau duduk di hadapan saya, menggenggam tangan saya seolah penuh kasih. "Ratna, Mama dengar kantormu lagi susah. Sabar, ya. Nak." Beliau mengusap punggung tangan saya. "Tapi Mama dengar saran Sekar bagus. Rumah ini balik nama ke Mama dulu, ya. Demi keamanan kamu sendiri. Mama ini orang tua. Masa Mama mau menipu menantu sendiri?" Saya menunduk, menyembunyikan ekspresi saya. "Sertifikatnya ada di kantor. Bu, nanti saya cari." "Jangan lama-lama." "Ya, soalnya kalau keburu disita, repot." Senyum beliau tampak hangat, tapi saya yang sudah belasan tahun membaca wajah orang yang menandatangani akta dengan niat tersembunyi, tahu betul senyum seperti apa itu. Itu senyum orang yang ingin sesuatu sebelum waktunya. Malam itu, saya tak tahu mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya. Yang membuat dada saya benar-benar dingin terjadi 3 malam kemudian. Saya terbangun tengah malam karena haus. Saat melewati ruang kerja, saya mendengar suara Renjana yang teredam dari balik pintu. Ia sedang menelpon.
Suaranya pelan, seperti orang yang takut didengar. Saya berhenti. Saya tidak biasa menguping. Tapi malam itu, sesuatu menahan kaki saya. Iya, Mbak Sekar, sudah saya bilang ke dia, kata Renjana. Sepertinya dia memang lagi kacau. Arus kasnya macet, katanya. Klien mau menuntut. Hening sebentar. Lalu ia melanjutkan, apartemen di Kuningan itu juga atas nama dia. Kalau dia bangkrut, bisa ikut bermasalah. Mendingan kita amankan dulu. Surat-suratnya saya yang urus. Saya berdiri di balik pintu, membeku. Renjana tidak menyebut nama saya. Ia menyebut saya dia. Lelaki yang 5 tahun tidur di samping saya. Kini berbicara tentang saya, seperti membicarakan sebuah aset yang harus diselamatkan sebelum tenggelam. Lalu suaranya merendah lagi. Mama sudah setuju. Besok kita ke notaris lain. Urus balik nama rumah. Biar Ratna tanda tangan saja. Dia lagi panik. Pasti nurut. 3 kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala saya. Mereka bahkan sudah menyiapkan notaris lain. Mereka lupa satu hal sederhana, bahwa istri yang mereka anggap sedang panik itu adalah notaris yang lebih paham hukum daripada mereka semua. Saya kembali ke kamar tanpa suara. Saya tidak menangis. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat pernikahan saya apa adanya. Sebuah dokumen yang ternyata tidak pernah ditandatangani dengan niat yang sama. Saya teringat malam-malam awal pernikahan kami. Renjana yang dulu menyebut nama saya dengan lembut. Renjana yang dulu berkata bahwa ia bersyukur menikahi perempuan yang kuat. Apakah semua itu pernah sungguh-sungguh? Atau sejak awal, ia hanya melihat saya sebagai pintu menuju kenyamanan yang tidak pernah ia kerjakan sendiri. Saya tidak punya jawabannya malam itu. Tapi saya tahu satu hal, air mata tidak akan menjawabnya. Hanya bukti yang bisa. Esok paginya, saya bangun lebih awal dari Renjana. Saya menyiapkan sarapan seperti biasa. Saya bahkan tersenyum saat menyerahkan kopi kepadanya. Ia tidak tahu bahwa istri yang ia kira sedang hancur itu semalam telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bukan perempuan yang marah, tapi perempuan yang tenang, yang sudah memutuskan untuk mengumpulkan setiap potong kebenaran, satu persatu. Esok paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Tapi ada yang berbeda dalam diri saya. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dan hal kecil pertama yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Di meja kerja saya, ada sebuah map client merger. Map itu seharusnya selalu saya simpan di lemari arsip terkunci. Tapi pagi itu, map itu ada di meja. Dan salah satu dokumen di dalamnya tersusun terbalik. Saya orang yang teliti. Saya tidak pernah menaruh dokumen terbalik. Seseorang telah membukanya. Saya memanggil Vega dengan tenang. Vega, map merger ini kamu yang pegang kemarin. Vega menoleh. Sekilas, ada sesuatu yang melintas di wajahnya. Cepat sekali, tapi saya melihatnya. Iya. Mbak, kemarin saya pinjam untuk salin daftar isi. Maaf. Mungkin lupa saya rapikan. Saya tersenyum. Tidak apa-apa. Lain kali, kembalikan ke lemari, ya. Tapi di dalam dada saya, sesuatu retak pelan. Vega tidak pernah lupa merapikan apapun. Selama 6 tahun. Tidak pernah sekalipun. Dan map itu, yang berisi detail transaksi 320 miliar. Bukan map yang sembarangan dibuka untuk menyalin daftar isi. Saya tidak menuduhnya. Belum. Tapi mulai hari itu, diam-diam saya memasang catatan kecil di setiap berkas penting. Dan saya mulai memperhatikan kemana saja salinan-salinan itu pergi. Selama beberapa hari, drama itu berjalan di 2 panggung. Di rumah, Renjana dan keluarganya semakin sering menanyakan kapan saya akan menandatangani balik nama rumah. Mbak Sekar bahkan sudah menyiapkan draft akta dari notaris pilihannya. Lengkap. Tinggal tanda tangan. Mereka begitu yakin saya akan menurut. Di kantor, saya mulai melihat pola yang lebih besar. Ada klien lama saya yang tiba-tiba menelpon, bertanya, apakah benar kantor saya akan tutup? Ada rekan kerja yang berbisik bahwa beredar kabar izin saya bermasalah. Padahal saya tidak pernah menceritakan kebohongan itu kepada siapapun di luar keluarga suami saya. Berita bohong yang saya buat
untuk menguji satu keluarga, kini menyebar keluar. Dan itu berarti satu hal. Ada seseorang yang sengaja menyebarkannya. Seseorang yang ingin saya benar-benar jatuh. Supaya klien-klien saya berpindah tangan. Saya menelpon ibu. Saya ceritakan semuanya. Suara ibu di seberang sana tetap tenang, seperti biasa. Bagus, kata beliau. Ujian ini ternyata lebih berguna dari yang ibu kira. Mereka tidak hanya ingin rumahmu, Ratna. Mereka ingin kantormu. Mereka ingin namamu hancur, supaya mereka bisa mengambil klien-klienmu. Sekarang dengar ibu baik-baik. Jangan marah dulu. Orang yang marah selalu kalah. Yang menang adalah yang sabar mengumpulkan bukti. Kalimat ibu itu mengubah segalanya. Saya berhenti merasa menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti seorang notaris yang sedang menyusun perkara. Saya menemui Pak Wirya, pengacara yang sudah lama menjadi rekan kantor saya. Lelaki parubaya, tenang. Dengan tatapan orang yang terbiasa melihat badai di ruang sidang, ia mendengarkan cerita saya tanpa memotong. Lalu ia membuka laptopnya dan menuliskan beberapa poin. Waktu, tempat, saksi, bukti. Bu Ratna, kata Pak Wirya pelan, Anda sedang memainkan peran orang yang terpuruk. Tapi pada kenyataannya, Anda membutuhkan sesuatu untuk memastikan niat mereka. Anda ingin mendengarnya langsung dengan telinga sendiri, secara sah. Benar begitu. Saya mengangguk. Saya tidak mau menuduh siapapun hanya karena satu percakapan telepon yang saya curi dengar. Saya notaris, Pakistan. Saya tahu bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik menyerang saya. Buktinya harus bersih, harus sah di mata hukum. Pak Wirya tersenyum tipis. Itu baru klien yang saya kenal. Maka kami menyiapkan rencana, bukan untuk menjebak orang yang tidak bersalah, tetapi untuk membiarkan orang yang memang bersalah menunjukkan dirinya sendiri dalam ruang yang sah dan terdokumentasi. Saya tidak akan menciptakan kejahatan mereka. Saya hanya akan membuka panggung dan membiarkan mereka melangkah ke atasnya sendiri. Malam berikutnya, Renjana mencoba cara yang lebih halus. Ia masuk ke kamar, membawa secangkir teh hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan saya. Ratna, katanya lembut. Aku tahu kamu sedang berat. Aku cuma mau kita aman. Apartemen di Kuningan itu. Bagaimana kalau kita pindahkan dulu ke nama Mas Bagas, suami Mbak Sekar? Dia pengusaha, lebih aman dari sitaan. Nanti kalau urusanmu beres, dia kembalikan. Saya menatap teh di tangan saya. Manis di luar, tapi saya tahu ada perhitungan dingin di dalamnya. Mas, kata saya pelan. Kenapa harus ke nama suami Mbak Sekar? Kenapa bukan ke namamu sendiri sebagai suami saya? Renjana tersentak. Untuk sesaat, ia kehilangan kata. Itu. Supaya lebih aman. Bagas lebih paham soal aset. Saya hampir tertawa di dalam hati, bahkan dalam rencana mereka sendiri. Renjana hanya menjadi perantara. Yang akan benar-benar memegang apartemen saya adalah keluarga kakaknya. Suami saya tidak cukup mereka percaya untuk memegang hasil rampasan itu. Betapa rapuh posisi lelaki yang saya nikahi ini. Ia mengkhianati istrinya, dan bahkan tidak mendapat bagian yang layak dari pengkhianatannya sendiri. Beri saya waktu. Mas, lusa, kata saya. Ia mengangguk, lega. Mengira saya sudah luluh. Ia tidak tahu. Malam itu, saya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar yang saya susun bersama Pak Wirya. Nama Bagas, kakak ipar yang bahkan belum pernah bertemu saya, tapi sudah menunggu untuk memiliki apartemen saya. Suatu sore, Mbak Sekar datang ke kantor saya tanpa janji. Ia membawa map berisi akta balik nama yang sudah ia siapkan. Wajahnya penuh simpati palsu. Ratna, ini demi kebaikanmu. Mama sudah tidak bisa tidur memikirkan rumah itu. Ayo, tanda tangan saja sekarang. Kakak sudah bawa notarisnya. Dia menunggu di mobil. Saya melihat map itu. Saya melihat juga bahwa di dalam tas Mbak Sekar ada map lain. Map yang sampulnya saya kenal. Itu warna map klien saya. Map yang seharusnya tidak pernah keluar dari kantor ini. Dada saya berdegup. Tapi
wajah saya tetap tenang. Mbak, saya sedang banyak pikiran. Beri saya waktu sampai lusa. Lusa, pasti saya putuskan. Lusa. Kenapa lusa? Mata Mbak Sekar menyipit. Karena lusa, semua urusan saya selesai, kata saya. Dan itu kebetulan adalah satu-satunya kalimat jujur yang saya ucapkan kepadanya dalam beberapa minggu terakhir. Karena lusa memang adalah hari penandatanganan merger. Hari saat semua kebenaran akan diletakkan di tempatnya. Malam itu, saya dan Vega lembur di kantor. Atau lebih tepatnya, saya membiarkan Vega berpikir bahwa kami lembur biasa. Saya sengaja meletakkan sebuah map merger palsu, lengkap dengan angka-angka yang sudah saya ubah di laci yang biasa ia akses. Lalu, saya pamit keluar sebentar. Pura-pura membeli makan malam dari kafe di seberang. Melalui jendela kaca kantor saya yang menyala, saya melihat siluet Vega. Ia bangkit dari kursinya. Ia mendekati laci itu. Ia mengeluarkan ponselnya, dan ia mulai memotret satu persatu halaman map palsu itu. Saya berdiri di seberang jalan, memegang segelas kopi yang mulai dingin. Hati saya hampa. VK, adik yang saya pilih sendiri. Orang yang pernah berbagi satu gelas teh dengan saya di hari paling miskin dalam hidup kami. Kini sedang menjual saya, lembar demi lembar, kepada orang yang ingin menghancurkan saya. Saya tidak masuk. Saya tidak berteriak. Saya hanya memesan satu kopi lagi dan membiarkan dia menyelesaikan pengkhianatannya. Karena setiap foto yang ia ambil malam itu adalah satu lagi paku di peti yang sedang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Tapi keserakahan mereka tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, sebuah surat resmi datang ke kantor saya. Surat dari Majelis Pengawas Notaris memanggil saya untuk klarifikasi atas sebuah laporan. Seseorang telah melaporkan saya, menuduh saya melakukan pelanggaran dalam sebuah akta. Tangan saya dingin saat membaca nama pelapor di bagian bawah surat. Sebuah nama yang dipinjam, tapi alamatnya saya kenali. Itu alamat rumah Mbak Sekar. Mereka tidak lagi sekedar menyebarkan gosip. Mereka kini benar-benar membuat laporan resmi. Berharap izin saya dicabut sungguhan, supaya kebohongan yang saya ciptakan untuk menguji mereka berubah menjadi kenyataan. Mereka ingin saya jatuh dengan tangan lembaga negara. Saya membawa surat itu kepada Pak Wirya. Ia membacanya dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Justru ini bagus, Bu Ratna, katanya. Mereka baru saja meninggalkan jejak tertulis. Laporan palsu adalah pisau bermata dua. Kalau terbukti palsu, pelapornya yang akan berurusan dengan hukum. Kita simpan ini sebagai bukti niat jahat mereka. Saya menghadiri panggilan majelis dengan kepala tegak. Saya membawa seluruh berkas akta yang dipersoalkan. Lengkap, rapi, tanpa cacat. Majelis memeriksanya selama 2 jam, lalu menyatakan bahwa laporan itu tidak berdasar. Akta saya bersih sempurna. Mereka bahkan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Saya keluar dari ruangan itu dengan satu dokumen baru di tangan. Surat keterangan resmi bahwa saya tidak bersalah. Sebuah bukti yang kelak akan sangat berharga. Malam itu, kebohongan kecil yang dirancang ibu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang siapapun duga. Mereka mengira sedang menjebak saya, padahal mereka sedang menulis pengakuan mereka sendiri, lembar demi lembar. Lalu ada satu kejadian lagi yang membuat saya benar-benar memahami sejauh apa rencana mereka. Suatu sore, asisten rumah tangga saya, Mbak Lasmi, yang sudah lama bekerja di rumah Menteng, menelpon saya dengan suara berbisik. Mbak Ratna, katanya. Tadi Mbak Sekar dan seorang lelaki datang ke rumah. Mereka bilang mau mengukur rumah untuk renovasi, tapi saya curiga. Mbak, lelaki itu memotret seluruh ruangan dan menanyakan letak lemari tempat Mbak menyimpan surat-surat. Saya menutup mata sejenak. Mereka bahkan sudah mendatangkan orang untuk mensurvei rumah saya, seolah rumah itu sudah menjadi milik mereka. Mereka begitu yakin akan menang. Terima kasih, Mbak Lasmi, kata saya. Tolong, jangan biarkan siapapun membuka lemari itu. Dan kalau mereka datang lagi, catat tanggal dan jamnya untuk saya. Baik, Mbak, saya jaga betul.
Saya meletakkan telepon. Setiap langkah yang mereka ambil untuk merebut justru menjadi satu lagi bukti yang saya kumpulkan. Mereka berlomba menggali, dan saya hanya perlu mencatat seberapa dalam lubang yang mereka buat. Keesokan harinya, saya datang ke kantor lebih awal. Saya memeriksa map palsu itu. Benar saja, susunannya sedikit bergeser. Ada satu lembar yang tidak pas dengan jepitannya. Vega memang sudah membukanya. Saya menutup map itu kembali, lalu menyimpannya dengan tenang. Lalu saya melakukan sesuatu yang sudah saya rencanakan bersama Pak Wirya. Saya memasang sistem perekam di ruang rapat kantor, sesuai prosedur yang sah. Sebuah kamera pengawas yang memang terdaftar untuk keamanan kantor. Dengan pemberitahuan tertulis di pintu masuk. Semua dalam koridor hukum. Karena saya tahu, bukti yang dikumpulkan dengan cara melanggar hukum tidak akan ada gunanya di hadapan majelis. Saya tidak boleh menjadi seperti mereka. Hari itu juga, saya menerima panggilan dari klien merger saya. Suaranya khawatir. Bu Ratna, maaf. Saya mendengar kabar yang kurang enak. Ada orang yang menghubungi kami, mengaku punya informasi bahwa kantor Anda sedang bermasalah. Orang itu menawarkan jasa notaris lain untuk meneruskan proses kami. Kami jadi ragu. Tangan saya mendingin, tapi suara saya tetap stabil. Bolehkah saya tahu siapa yang menghubungi Bapak? Seorang perempuan. Ia mengirim beberapa foto dokumen sebagai bukti bahwa ia mengetahui detail transaksi kita. Katanya namanya. Sebentar. Sekar. Saya menutup mata sejenak. Jadi inilah rencana mereka yang utuh. Bukan sekedar merebut rumah. Mbak Sekar ingin mengambil alih klien terbesar saya. Ia menggunakan foto-foto yang dicuri Vega sebagai bukti bahwa ia mengetahui dari dalam. Ia ingin meyakinkan klien bahwa saya akan tumbang, lalu memindahkan transaksi 320 miliar itu ke notaris pilihannya dan mengambil komisinya. Tapi mereka tidak tahu bahwa foto-foto yang mereka pegang adalah foto dari map palsu. Angka-angka di dalamnya salah, pasal-pasalnya tidak sesuai. Mereka sedang memamerkan bukti palsu kepada klien tanpa menyadarinya. Pakistan, kata saya dengan tenang. Tolong jangan ambil keputusan apapun sampai besok pagi. Datanglah ke acara penandatanganan seperti yang dijadwalkan. Saya jamin, semua akan jelas di sana. Dan tolong, simpan semua pesan dari perempuan bernama Sekar itu. Jangan dihapus. Klien saya terdiam sebentar. Lalu ia berkata, "Baik, Bu, saya percaya Anda. Selama ini Anda tidak pernah mengecewakan kami." Saya menutup telepon. Lalu, saya menelpon Pak Wirya. "Semua sudah lengkap," kata saya. Mereka sudah menyebarkan dokumen palsu sebagai bukti. Mereka sudah menghubungi klien saya. Besok, kita undang mereka semua. Pak Wirya menjawab dengan nada datar yang justru menenangkan. Bu Ratna, sejak sekarang, jangan lagi lihat ini sebagai urusan perasaan. Ini sengketa dengan indikasi pidana, pencurian dokumen, pencemaran nama baik, percobaan penipuan dokumen. Kita melangkah satu persatu. Saya mendengarkan dan melakukan persis seperti itu. Saya membatasi keluar rumah. Saya menghindari pertemuan keluarga, bukan karena takut, tetapi karena saya tidak mau memberi mereka kesempatan untuk memancing reaksi saya sebelum waktunya. Di rumah, saya tetap berpura-pura lemah. Saya bahkan berkata pada Renjana, "Mas, mungkin lusa setelah urusan kantor saya, kita bicarakan soal rumah itu." Renjana mengangguk. Dan saya melihat kelegaan di matanya. Kelegaan seorang lelaki yang mengira mangsanya sudah menyerah. Ia memeluk saya malam itu. Pelukan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti tangan yang sedang meraba isi dompet. Malam terakhir sebelum hari penandatanganan, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu esok hari saya akan kehilangan dua hal sekaligus. Saya akan kehilangan suami yang ternyata tidak pernah benar-benar memilih saya. Dan saya akan kehilangan Vega, adik yang saya bangun dari nol. Kemenangan yang menanti esok hari terasa sepahit obat. Saya membuka laci meja saya. Di sana tersimpan rapi sebuah map asli, berisi seluruh sertifikat, akta, dan dokumen yang sesungguhnya. Semuanya atas nama saya. Bersih, sah,
tidak tergoyahkan. Mereka menghabiskan berminggu-minggu menyusun rencana untuk merebut kertas-kertas itu. Mereka tidak pernah sadar bahwa untuk merebut sesuatu dari seorang notaris, kau harus lebih paham hukum daripada dia, dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih paham. Saya menutup laci itu. Lalu saya berbisik pada diri sendiri kalimat yang ibu ajarkan. Yang menang bukan yang paling marah, tapi yang paling sabar. Hari penandatanganan tiba. Pukul 10:04. Ruang rapat di lantai 3 kantor saya sudah terisi. Di satu sisi meja panjang duduk perwakilan perusahaan klien merger saya, lengkap dengan tim hukum mereka. Di sisi lain, Pak Wirya, tenang, seperti biasa, dengan map tebal di hadapannya. Saya juga telah mengirim undangan lain, undangan yang tidak diduga oleh para tamu istimewa saya. Beberapa menit kemudian, mereka berdatangan. Renjana, dengan wajah bingung. Mengapa ia dipanggil ke kantor istrinya? Mbak Sekar, dengan senyum percaya diri. Mengira ia diundang untuk menyaksikan saya menyerahkan klien. Bu Markona berjalan di belakang mereka. Dan terakhir, VK, yang melangkah masuk dengan wajah pucat, seolah sudah merasakan sesuatu yang salah. Saya berdiri di ujung meja. Saya tidak mengenakan wajah orang yang terpuruk lagi. Saya mengenakan blus kerja saya yang paling rapi. Dan saya berdiri tegak, seperti seorang notaris di hadapan aktanya. Terima kasih semua sudah datang, kata saya. Suara saya tenang dan jelas. Hari ini, kita akan menandatangani dua hal. Yang pertama, akta merger senilai 320 miliar rupiah, yang sah dan lengkap di tangan saya. Saya melihat wajah Mbak Sekar mengeras. Ini bukan adegan yang ia bayangkan. Dan yang kedua, lanjut saya. Kita akan meluruskan beberapa kesalahpahaman. Mbak Sekar, saya dengar Mbak menghubungi klien saya, Mbak menawarkan jasa notaris lain, dan menunjukkan foto-foto dokumen sebagai bukti bahwa Mbak mengetahui transaksi ini dari dalam. Benar begitu? Mbak Sekar tersentak. Saya hanya membantu. Kantormu kan sedang bermasalah. Ratna, saya khawatir klienmu dirugikan. Khawatir. Saya tersenyum tipis. Lalu, dari mana Mbak mendapatkan foto-foto dokumen rahasia klien saya? Hening. Wajah Mbak Sekar berubah. Ia melirik Vega. Sekilas saja, tapi seluruh ruangan menangkapnya. Pak Wirya membuka mapnya. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. Ini, katanya pelan, adalah salinan dari pesan yang Mbak Sekar kirimkan kepada klien Bu Ratna. Klien yang baik hati menyimpannya atas permintaan kami. Di dalamnya ada foto-foto dokumen. Menariknya, dokumen-dokumen dalam foto ini palsu. Angkanya keliru. Pasalnya tidak ada dalam berkas asli manapun. Karena foto ini diambil dari sebuah map yang sengaja Bu Ratna siapkan sebagai umpan. Wajah Mbak Sekar memutih. Umpan, ya, kata saya. Map yang Vega foto malam itu di kantor ini. Saya mengalihkan pandangan ke Vega. Tubuhnya gemetar. Matanya tidak berani menatap saya. Vega, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya melembut. Selama 6 tahun. Kamu yang paling saya percaya. Saya tidak akan bertanya kenapa. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya melihatmu malam itu. Dari kafe di seberang, air mata Vega jatuh. Maafkan saya, Mbak, bisiknya. Suaranya pecah. Mbak Sekar, dia menjanjikan saya uang. Adik saya sakit, butuh operasi. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya menatapnya lama. Ada sesuatu yang patah di dalam dada saya. Tapi saya tidak berteriak. Saya tidak memarahinya. Saya hanya berkata pelan, kalau kamu datang kepada saya dan menceritakan soal adikmu, saya akan membantumu. WK, tanpa kamu harus menjual saya. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan bahwa kamu butuh uang, tapi bahwa kamu memilih mengkhianati daripada meminta. Lalu, ibu mertua saya, Bu Markona, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat suara. Ratna, ini kan keluarga. Tidak usah dibawa ke ranah hukum. Sekar hilaf. Vega juga sudah minta maaf. Kita selesaikan baik-baik saja. Saya menoleh kepada beliau. Bu,
Selama ini saya selalu menghormati ibu, tapi ibu juga ikut menekan saya untuk membalik nama rumah saya ke nama ibu saat ibu mengira saya hampir bangkrut. Sertifikat itu atas nama saya, Bu. Saya membelinya dengan uang saya sendiri sebelum saya menikah dengan Renjana. Apa ibu masih ingat? Bu Markonah membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Lalu giliran Renjana. Lelaki itu berdiri dengan wajah pucat. Ratna, aku bisa jelaskan. Aku cuma ingin melindungi aset kita. Aku tidak bermaksud, Mas, potong saya. Suara saya tenang dan dingin. Malam itu, kamu menelpon kakakmu. Aku mendengar semuanya. Kamu menyebutku dia. Kamu bilang aku sedang panik, jadi aku pasti akan menurut. Kamu sudah menyiapkan notaris lain untuk membalik nama rumah dan apartemen tanpa sepengetahuanku. Renjana terdiam. Ia tidak bisa membantah karena ia tahu setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Aku tidak pernah menuntut apapun darimu selama 5 tahun. Lanjut saya. Aku membiayai rumah ini. Aku membiayai hidup kita. Dan aku tidak pernah mempersoalkannya. Karena aku percaya dalam pernikahan. Uang bukan yang utama. Itu kalimatmu. Ternyata kalimat itu hanya berlaku selama kamu pikir aku punya uang. Pak Wirya kembali bicara dengan nada profesional. Untuk diketahui semua yang hadir, rumah di Menteng dan apartemen di Kuningan. Keduanya tercatat sah atas nama Bu Ratna Wijaya dengan akta yang terbit sebelum pernikahan. Tidak ada satupun yang dapat memindahkannya tanpa persetujuan beliau. Setiap upaya untuk memaksa penandatanganan dengan menciptakan tekanan dapat dikategorikan sebagai percobaan penipuan. Lalu, ia meletakkan satu dokumen terakhir di meja. Sebuah berita acara pemeriksaan internal. BK, kata Pak Wirya. Hari ini, kamu bisa menandatangani konfirmasi keterangan. Jelaskan bagaimana Mbak Sekar menghubungimu, bagaimana ia menjanjikan uang, dan informasi apa saja yang kamu serahkan. Jika kamu kooperatif, itu akan menjadi pertimbangan yang meringankan nanti. Vega menandatangani dengan tangan gemetar. Tinta meresap ke kertas, seperti noda yang tidak bisa dihapus. Saya berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, langit Jakarta cerah. Saya tidak ingin mendengar lagi detail-detailnya. Berapa yang Mbak Sekar janjikan? Apa rencana mereka selanjutnya? Saya hanya melihat satu hal dengan sangat jelas, bahwa ini bukan sekedar soal keluarga suami yang serakah. Ini adalah jaring keserakahan yang saling terkait. Suami, kakak ipar, mertua, dan orang yang saya percaya. Semua tertarik ke pusaran yang sama. Saya berbalik. Para perwakilan klien merger masih duduk di sana, menyaksikan semuanya. Saya menarik napas, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, bapak-bapak harus menyaksikan urusan keluarga saya. Tapi saya ingin Anda melihatnya. Supaya Anda tahu, notaris yang menangani transaksi Anda adalah orang yang menjaga setiap dokumen. Bahkan saat orang terdekatnya berusaha mencurinya." Perwakilan klien, seorang lelaki tua berwibawa, mengangguk perlahan. Justru karena hari ini, Bu Ratna, kami semakin yakin menyerahkan urusan ini kepada Anda. Mari kita tanda tangani, dan di hadapan mereka semua, di hadapan suami yang mengkhianati, kakak ipar yang serakah, mertua yang menekan, dan asisten yang menjual saya. Saya menandatangani akta merger 320 miliar itu. Pena saya menyentuh kertas dengan bunyi yang kering dan pasti. Bunyi yang menutup satu babak dan membuka babak yang lain. Setelah para klien pamit, ruangan itu menyisakan keluarga suami saya. Mbak Sekar masih duduk. Wajahnya antara marah dan takut. Kamu mau apa? Ratna, mau menjebloskan kakakmu sendiri ke penjara? Ibu saya, yang sejak tadi duduk diam di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya. Suaranya rendah, tapi berat. Menerima kebaikan orang seujung kuku. Orang yang tahu diri akan berterima kasih seumur hidup. Tapi menjual orang yang menganggapmu keluarga demi sedikit uang, kau akan menanggung malunya seumur hidup. Tidak ada yang berani menjawab ibu. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan mempermalukan keluarga ini lebih jauh, kata saya. Tapi semua urusan mulai hari ini akan melalui
pengacara, soal perceraian, soal pencurian dokumen, soal pencemaran nama baik. Semua ada salurannya masing-masing. Saya tidak akan berteriak. Saya hanya akan meletakkan setiap kebenaran di tempatnya. Persis seperti yang saya lakukan pada setiap dokumen. Selama 12 tahun, saya berjalan keluar dari ruangan itu. Di belakang saya mendengar Mbak Sekar mulai menangis. Bu Markonah memanggil-manggil nama saya, dan Renjana terdiam, membisu. Saya tidak menoleh. Hari-hari setelah itu berjalan seperti dokumen yang ditata ulang, rapi, satu persatu, tanpa drama. Proses perceraian saya dan Renjana berjalan melalui Pak Wirya. Renjana sempat datang ke kantor saya. Beberapa hari kemudian, wajahnya kuyu. Ia berdiri di pintu, tidak berani masuk. "Ratna," katanya pelan, "aku tahu aku salah, tapi tolong, jangan akhiri semuanya. Kita masih bisa memperbaiki." Saya menatapnya. Saya menunggu apakah ada rasa sakit di dada saya. Ternyata tidak ada, hanya ketenangan. "Mas," kata saya, "kamu tidak datang karena menyesal telah menyakiti saya. Kamu datang karena baru sadar bahwa rumah, apartemen, dan kantor itu memang milik saya, dan kamu tidak bisa mengambilnya. Kalau saya benar-benar bangkrut malam itu, kamu sudah pergi tanpa menoleh. Aku tahu itu. Kamu juga tahu." Renjana tidak menjawab, karena memang tidak ada yang bisa ia jawab. "Pulanglah." "Mas," kata saya, "urusan kita biar dokumen yang menyelesaikan. Itu lebih jujur daripada kata-kata kita berdua." Ia pergi. Dan itu kali terakhir saya melihatnya berdiri di kantor saya. Mbak Sekar dan upayanya merebut klien saya berakhir memalukan. Klien merger saya. Alih-alih berpindah, justru menambah 2 transaksi baru ke kantor saya. Kabar bahwa seorang notaris berhasil mempertahankan integritasnya di tengah pengkhianatan keluarga menyebar pelan di kalangan para pengusaha. Reputasi yang ingin mereka hancurkan malah tumbuh lebih kuat. Itulah ironi keserakahan. Ia sering menggali lubang, lalu jatuh ke dalamnya sendiri. Bu Markonah tidak pernah lagi menghubungi saya. Saya dengar di antara anak-anaknya sendiri. Kini sering terjadi pertengkaran soal siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Rumah yang mereka incar tidak pernah mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan hanyalah keretakan di antara mereka sendiri. Dan Vega, suatu sore, ia datang ke kantor saya, membawa map kecil. Di dalamnya surat pengunduran diri dan sejumlah uang. "Ini tabungan saya, Mbak," katanya. Suaranya bergetar. "Tidak seberapa, tapi saya ingin mengembalikan apa yang saya bisa. Saya tahu ini tidak akan menghapus apa yang sudah saya lakukan." Saya menatapnya lama, lalu saya mendorong amplop itu kembali. "Simpan untuk operasi adikmu," kata saya. "Saya tidak butuh uangmu, WK. Saya hanya butuh kamu mengerti satu hal. Orang yang sudah dianggap keluarga tidak saling menjatuhkan seperti ini. Tapi mulai sekarang, jangan panggil saya Mbak lagi. Kita berhenti sampai di sini." Vega menangis tanpa suara. Lalu ia membungkuk dalam-dalam dan pergi. Saya tidak tahu kemana hidupnya akan membawanya. Saya hanya berharap suatu hari ia belajar bahwa meminta tolong jauh lebih bermartabat daripada mengkhianati. Malam itu, saya pulang ke rumah Menteng yang kini benar-benar terasa milik saya. Saya membuat ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan sederhana yang dulu sering saya buat sebelum hidup saya menjadi rumit. Saya makan sendirian di meja yang tenang, mendengarkan suara angin di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa hampa, tapi juga terang. Ada pepatah lama, siapa menabur angin akan menuai badai. Hari itu, saya baru benar-benar memahaminya. Badai itu tidak hanya menimpa mereka yang serakah, tapi juga mereka yang salah menaruh kepercayaan. Dan saya, dulu, adalah orang yang salah menaruh kepercayaan pada hampir semua orang. Cerita ini mengajarkan satu hal, kepercayaan itu indah. Tapi kepercayaan tanpa batas bukanlah cinta dan bukan pula kebaikan. Ia hanya kelengahan yang menunggu dimanfaatkan. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu, seluruh hartamu,
seluruh rahasiamu kepada siapapun, hanya atas nama keluarga atau cinta. Karena cinta yang sehat tidak pernah meminta kau menjadi buta. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang mandiri, tapi tetap menyerahkan kendali pada orang lain karena takut dianggap perhitungan. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjaga batas bukanlah kejahatan. Mengetahui apa yang menjadi milikmu dan melindunginya dengan benar justru adalah bentuk menghormati dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Renjana yang manis saat semua baik-baik saja, tapi menghitung jarak saat badai datang. Dan ada pula para kakak ipar, para mertua yang melihat keberhasilan menantu bukan sebagai kebanggaan, tetapi sebagai sesuatu yang harus direbut. Kepada mereka, waktu yang akan menjadi hakimnya. Mbak Sekar kini hidup dalam pertengkaran keluarganya sendiri. Bu Markonah kehilangan menantu yang dulu selalu menghormatinya. Renjana kehilangan rumah, kehilangan istri, dan kehilangan wajahnya sendiri di mata orang-orang. Dan Vega membawa beban penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan uang berapapun. Sementara saya bangkit. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan batas. Mulai hari itu, saya tidak lagi hidup dengan kepercayaan buta. Saya hidup dengan kebenaran yang diletakkan di tempatnya, dengan dokumen yang jelas, dengan hati yang tetap hangat, tapi dengan mata yang kini terbuka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk percaya membabi buta, atau percaya dengan bijak. Pilihan untuk diam saat dizalimi, atau berdiri tegak dan meletakkan kebenaran di tempatnya tanpa harus berteriak. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi pelajaran bagi orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.